cat mobil saja, cat pagar, cat 100 tahun. Ini Ashabul Kahfi salah sami'atin sinina wazdadu tis'ah. Salah artinya tolu, mi'atin berarti 300. 9 tahun kali terpodok di bagasan buawon. Kalau Allah biarkanlah cahaya matahari menimpa mereka, maka jasad mereka akan rusak. Allah tidak mau, karena Allah ingin menolong mereka. Karena mereka sudah berjuang mempertahankan keyakinan, mengakui keesaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kepada mereka balasan yang sesuai dengan pengorbanan. Ini waktu Tuhan kalian isi matanya. Ketika terbit matahari maka Allah jauhkan cahayanya, panasnya mohon maaf, yang ke mereka cuma masuk cahaya. Panasnya hidahona, ke mereka terang. Jadi ada udara, begitu juga pergantian udara di dalam akhirnya tidak membuat mereka pengap. Dipotong niari pe cahaya kayu indah menyakiti halai. Makanya para ulama tafsir mengatakan salah satu bukti kesayangan Allah, rahmatnya Allah, pertolongan di Tuhan itu Ashabul Kahfi. Dibayang dia lain cukup hanya cahayanya matahari, tapi tidak mengenai ke mereka panasnya matahari. Karena melawan nama panasnya lain, pasti ada efek fisik. Ada luka fisik, bisa kering, atau bisa kusam, atau mengidul moot, bisa berubah menjadi terbakar. Orang yang bersepeda motor kan kenapa pakai helm? Aduh sana ini jadi di stang di sekarang ini aduh sarung-sarungnya. Kenapa pakai sarung? Karena kalau dibiarkan terbuka bisa hitam. Padahal kena sengatan matahari tak sampai 300 tahun bisa hitam. Maka Allah sayang ke mereka, jangankan diri mereka, fisiknya saja, kulit luarnya saja, ini pada Tuhan luka. Kenapa? Karena mereka membela ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, anggotung holong rohani Tuhan kusada sada hambo, Allah suruh itu penduduk langit dan penduduk bumi untuk menatapnya dengan tatapan kasih sayang. Lalu holong rohani Tuhan, dibuka Tuhan rohani hongkar balok nih, sui tatapan kasih sayang. Dibuka Tuhan mata atasanmu kalau yang kerja, menatap dirimu dengan tatapan kasih sayang. Dibuka Tuhan orang yang berjumpa denganmu, tatapan kasih sayang. Tapi mohon maaf, idza abghadallahu al-'abda, lanjutan di hadis ketika Allah benci kepada seorang hamba, namun rohani Tuhan bahasa Itali, Allah murka melihat hamba, Allah suruh penduduk langit, Allah suruh penduduk bumi untuk membenci hamba tersebut. Inna alaikum salam menalingkan do ibe membaik. Inna juga ada muka suat tapi dia muka mobil putaya. Allah tutup hatinya. Manusia menatap Anda dengan tatapan murka, tatapan benci. Kenapa? Karena ini adalah rohani Tuhan pilihan pohon be. Maka Allah tutup tatapan kasih sayang, yang muncul hanya tatapan murka dan tatapan benci. Jadi ini orang-orang Ashabul Kahfi membela ajaran Allah, membela agama Allah. Meskipun di mata orang yang lain mereka adalah orang yang buruk, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang istimewa. Sampai-sampai Allah tak rela kulit mereka. Padahal Bapak Ibu agama tayo tidak memperhatikan kulit. Lom-lom, botar, nama rabong kan cuma rabong, marimbudu dan semarimbudu selalu peribatan itu Tuhan sudah. Gak pernah Allah jadikan fisik sebagai ukuran pada indah pada mulia atau tak mulia. Indah cuma ada di baik Tuhan penampilan di pamata ukuran kemuliaan, tak pernah. Tapi begitu mulianya, fisiknya desa jogi daripada Tuhan luka-luka ada efek negatif karena mereka sudah berjuang sekali lagi mempertahankan keyakinan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min ayatillah
dabo aduh kalau kodong 309 tahun indah dong sama sekali efek itu pamatang. Enggak mungkin. Orang tidur 1 pekan saja pasti akan ada yang sakit di pamatang di badannya. Jangankan sampai 300 tahun Bapak Ibu. Sebulan saja Bapak modal namang kulot. Orang-orang misalnya mohon maaf, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Orang-orang di sana terbaring di atas matras. Nah diopnami menjolo bahasa medisnya. Karena satu penyakit kita tolak itu dulu. Dia bed rest, istirahat di atas matras. Sebulan 2 bulan dia belau jong dia rani kaku pato. Gak bisa dia berjalan, bisa jadi kaku, tidak bisa dilangkahkan. Baru 1, 2, 3 bulan. Bagaimana orang tertidur 300 tahun? Bagaimana orang tertidur selama ratusan tahun? Tidak ada efek negatifnya, tidak ada yang kaku, tidak ada yang sakit, tidak ada perubahan fisik. Apa buktinya? Buktinya ketika mau kalai ada nama dokter waktu beberapa jam di tanah modomonya. Karena tak ada yang sakit. Waktu satu hari dunia, tak ada efek badan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini bisa terjadi karena apa? Dzalika min ayatillah. Indah be ukuran akal manusia di son. Arana nama main kekuasaan Allah Subhanahu wa taala teman. Kalau mengukur kekuasaan Allah tidak bisa melalui akal pikiran. Langit Bapak Ibu, ayat Tuhan langit itu lapis. Mulai dari awal diciptakan sampai di zaman tahun ini cuma ada di Papua Excelion. Tak pakai gantungan Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak pakai tiang. Narung tiang di awal langit tapi sampai itu dari dulu sampai sekarang jauh ada direnovasi. Tanah yang kita duduki ini, la ilaha illallah, sudah kita gali, sudah kita manfaatkan, sudah ada marsabah, mau lebih 100 tahun marsabah. Tetap diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tak pernah berkurang. Ini luar biasa ini. Kenapa? Ayat Allah, tanda kebesaran Allah, bukti kemahakuasaan Allah. Anggota ciptaan Tuhan saja sama lomba luar biasa. Maka bagaimana dengan sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi? Maka ada 2 ayat. Ada orang ayat kauniyah melalui ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Langit. Apa ciptaan Allah? Bumi. Apalagi ciptaan Allah Bapak Ibu? Misalnya siang dan malam. Apa ciptaan Allah? Banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikan di lautan dibuat tiap hari, tonton pembuatan ini dah habis-habis. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dikatakan ayat kauniyah. Ayat ciptaan bisa disaksikan melalui panca indera. Ada 2 warna ayat kauniyah. Ini nomor kauniyah ayat suci Al-Quran. Maka apa yang dialami Ashabul Kahfi ini 309 tahun modalnya. Indah dong penyakitna, indah dong efek positifna, negatifna. Justru mereka sehat walafiat. Ini menunjukkan ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. May yahdillah, isi-isilah berusaha mencari hidayah dari Allah, maka akan Allah berikan hidayah. Dan siapa enggan atau tidak menerima hidayah yang Allah tawarkan melalui nabinya, maka setelah dia sesat tak akan ada sedikit pun yang mampu menyelamatkan serta menolongnya, tidak di dunia, tidak di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang disampaikan ke Abu Bakar itu juga yang Nabi sampaikan ke Abu Lahab. Ayat yang Nabi sampaikan ke Ali bin Abi Thalib itu juga yang Nabi sampaikan ke Abu Jahal. Intinya Bapak Ibu bahwa hidayah itu adalah pilihan. Taraknakum ala mahajjatin
diturunkan Tuhan syariatun Nabi Muhammad. Maka Nabi kita jelaskan, indon mereka itu selamat kok, indon mereka itu neraka. Nabi jelaskan itu bukan hanya kepada orang tertentu, dijelaskan kepada penduduk Mekah, termasuk kepada Abu Jahal, termasuk kepada Abu Lahab, termasuk kepada sahabat-sahabat sebelum masuk Islam. Ini ada perbedaannya. Abu Bakar As-Siddiq ketika dibagi ayaton, roh Nabi Muhammad dipelajari ia, didalami ia, diresapi ia, dipikirkan ia, baru dibuatnya pilihan dia mengikuti Rasulullah SAW. Sementara Abu Jahal, sementara Abu Lahab, mereka mendengar ayat yang sama seperti yang didengar Abu Bakar. Mereka bertemu dengan Nabi yang sama, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dibutuhkan itu Rasulullah utusan Tuhan, tapi mereka memilih untuk tidak meyakini, untuk menolak, justru berusaha menyakiti. Maka apa kata Allah? Wa may yutil walan tajida lahu waliyyan mursyida. Maksudnya Bapak Ibu yang memuliakan, hidayah ini mohon maaf harus kita cari. Karena jelas sudah dia dalam kenapa deh? Siapa yang tidak tahu? Mohon maaf. Di zaman Kasanari, indah menghalang kesumampu dan supaya berdosa. Tahu orang. Tapi orang yang sholat tidak sholat adalah pilihan. Siapa yang tidak tahu kalau tidak puasa di bulan Ramadan itu berdosa? Tapi buktinya banyak orang yang tidak puasa itu pilihan. Bukan Allah yang menjadikan dia tidak suka Ramadan, bukan. Dia yang memilih. Baik jelaskan Rasulullah, Isena meninggalkan puasa Ramadan sadari saja dengan sengaja tanpa uzur. Sebenarnya Ambo sobat merasa sepele, indah dong rasa di hati-hati mohon maaf menyesal. Sugari diganti seumur hidup belum tentu mendapatkan ampunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tahu bagaimana besarnya dosa itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukan. Sama seperti berzakat. Siapa yang tidak tahu orang yang punya harta tertentu wajib berzakat? Siapa yang tidak tahu kalau orang yang punya emas, punya hasil ladang, punya simpanan wajib berzakat? Tapi apakah semua orang berzakat? Itu pilihan. Maka mayyahdillahu fahuwal muhtada. Maka siapa yang mencari hidayah, dibagi ayat Tuhan, dibutuh penjelasan Tuhan, dibutuh yang wajib, dia pilih untuk melakukannya. Fahuwal muhtada. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat kemuliaan di sisinya. Adapun orang yang abai, adapun orang yang tak peduli, justru menolak padahal dia tahu, maka Bapak Ibu pulang disangkai pilih-pilih Tuhan atau surga, bukan. Maka tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agama, bukan hanya untuk orang tertentu. Ulama-ulama mengatakan, apa kata para ulama? Kita ulangi sekali lagi. Amanah disampaikan di Nabi Tatu Abu Bakar disampaikan ke Abu Lahab. Apa yang disampaikan dari Allah ke Ali bin Abi Thalib, ke Utsman bin Affan, itu juga disampaikan ke tokoh-tokoh Quraisy. Dalam salah satu doa Nabi kita Muhammad di Pasir Mekah, salah satu doa yang sering dipanjatkan Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, bi ahadil ahabbil umarain indah. Ya Allah ya Tuhan, kamu bahasa tanah, aku memohon kepadamu, muliakanlah Islam yang kau turunkan kepada ini dengan kau masukkan salah satu dua Umar. Siapa Umar yang kami maksud? Didokon Nabi dan warnai Umar ibnu Hisam ya Allah atau Umar ibnu Khattab. Siapa Umar ibnu Hisam? Itu adalah Abu Jahal. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa dengan sering, oh Tuhanku muliawan agama Islam dari titik tuau, dengan kau bukakan hati, dengan kau bukakan hati antara dua Umar yang kau cintai, yaitu Umar ibnu Hisam, nama aslinya sementara julukannya Abu Jahal, dan Umar ibnu Khattab yang kita kenal dengan julukan Abu Habs. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Indai boto Nabi kita bahasona Abu Jahal itu tidak mendapat hidayah. Karena hidayah itu adalah pilihan pribadi kita ini dan dibukakan Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Dalam hidup berarti ada Tuhan yang pilih-pilih jomblo bukan. Telah dijelaskan idon dalam menuju tu mengidong ondalanna menuju tu Medan. Ondalan muda singot ko rada 10 jam so sampai kon 2 jam. Kita yang memilih. Apakah kita pengen menempuh durasi 2 jam atau kita pengen menempuh durasi 10 jam? Maka hidayah itu adalah berbentuk pilihan. Ketika kita memilih untuk tidak menerima Islam, ketika kita memilih untuk menolak ajaran kebaikan, apa kata Allah? Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kita sudah bisa menolong, maka sudah pada titik awal. Kalau Allah sayang penduduk lain, penduduk bumi, Allah suruh untuk sayang kepada kita. Anggap Tuhan itu Tuhan kita disuruh Tuhan. Ya Jibril, disuruh Tuhan kata Jibril, ya Jibril, inni uhibbu abdan. Jobrok sana hambai, maka kau juga harus sayang kepadanya. Suruh penduduk bumi untuk mencintainya. Tapi ketika Allah benci ke satu-satu hamba, indah jok rohani Tuhan, maka namanya domo kompar balong membaik asap, jaga anak membaik asap, namu dari bagas membaik asap, usaha membaik asap, bodoh mungkin asap, ada tujuan yang bodoh. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kalau Allah sayang kepada kita, usaha mengalihkan. Jaga anak, pasona hati-hati. Nah mudah jalan di masa ada ya. Masalah dokter. Nah serius tuh mudah mengaji. Ada di falsafah. Ada falsafah. Kami ibu nak lewat terus dan surat berusaha selambat. Karena ada mesti titipan falsafah. Om Bapak, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basiqun dhira'ayhi bil wasid. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Di antara bantuan selanjutnya yang didapat oleh Ashabul Kahfi selain yang baru kita jelaskan, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Biasanya halak modong, kate merbuka di sana tertutup matanya. Tertutup kate. Modong biasanya tertutup matanya. Anggo Nabi kita Muhammad, modong Nabi kita Muhammad tertutup mata, tapi hati-hati mengulu. Anggo hati Nabi kita berzikir kepada Allah, matanya terpejam, tapi hatinya berzikir. Kita manusia-manusia biasa ini bisa mengikuti Rasulullah, yaitu dengan cara mengikuti amalan dan sunnah Rasul. Sholat minimal 1 rakaat sebelum tidur, 5 sholat witir. Kemudian kita berwudu, sebelumnya berwudu baru sholat. Kita tidur dan membaca zikir tidur. Halaknya somonoran bope modong, anggo berwudu ya sebelum tidur, berzikir sebelum tidur, maka tidurnya sampai dia bangun dianggap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap terpejam meskipun hati kita tidak hidup seperti hatinya Rasul, tapi ada diajarkan Nabi tabok dewodok kita dianggap beramal. Bahkan orang yang seperti ini kalau meninggal Bapak Ibu dikatakan mati syahid akhirat. Ahad itu mati syahid akhirat. Tetap dipari do jenazah layon, tetap dikapani doon, disumbayakon doon, dikebumion doon. Cuma di akhirat dia seperti orang yang mati syahid. Tentu kalau dia tidak melakukan dosa syirik. Kamu terus dengan mardaku, terus do minum karena. Nah maka itu dosa-dosa besar ini tak benar ini.
maka kita diberikan peluang. Lagi-lagi orang menidakkan hidayah tidak. Kita tahu sebelum wudu itu disunahkan untuk berwudu, tapi itu pilihan. Berapalah yang melakukan itu pilihan. Itu yang dikatakan hidayah. Berwudu, berzikir. Maka orang yang tertidur dalam keadaan suci, orang yang tertidur sebelumnya berzikir, maka tidurnya dianggap beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi kita memang matanya yang terpejam, anggo hati-hati berzikir. Anggo jolong mengidomo talak begitu yang hati-hati memang mama marci. Talak berbemata hati-hati memang malu. Kita sehat be, kita jolong. Jika kebebasannya marnida, maka ingin tujuh itu dulu, tapi kalau hatinya sudah berpenyakit, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya manusia biasa terlepas dari Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan biasa natalah yang bukan tertutup bermatanya. Nah, waktu orang dongan, demi waruka matanya dia di bawah mukul untuk ternyata bolang matanya, bukan suara dia. Mukul. Maka Bapak Ibu ternyata watahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Rupana indah giri-giri adong kalak modul berbuka mata naik. Adong anak naik ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu Bapak Ibu matanya terbuka. Watahsabuhum ayqadha. Kau mengira Muhammad kalau seandainya kau melihat mereka di dalam gua, tahsabuhum, kau akan mengira mereka iqaz. Apa yang dikatakan iqaz? Bangun. Namun kau halayon hasil bukan mata ini. Ini tertutup. Ini pendapat yang paling kuat para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan, ulang sego mata naik kabut naik, mana mau dibuka, mana mau tertutup. Mana mau dibuka, mana mau tertutup. Tapi Allah yang melakukan itu. Allah yang menyuruh itu terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup. Tapi pendapat yang paling kuat menurut ayat ini, ashabul kahfi tidurnya, mohon maaf, tapi matanya terbuka. Wahum ruqud, padahal mereka sebenarnya dalam keadaan tertidur. Namun dua layon, namun 209 tahun, tapi aku matanya lain boleh boleh. Wa nuqallibuhum zatan yamini wa zatan shimal. Ulang sego dan tertutupan mata, katup mata. Tidak terbuka Tuhan. Ditutup, dibuka, ditutup. Maka tidak bau. Anggo ini dibuka-buka rada menomboon kara, tidak terbuka betar semua ini mematol. Anggo ini dibuka-buka dikorakon bisa mol untuk dibukaon. Makanya Allah mengatakan, wa nuqallibuhum, kami buka zatal yamini wa zatal shimal, kami tutup. Kami buka, kami tutup, kami buka, kami tutup. Lagi-lagi indara Tuhan adong cacat, adong efek negatif di pamatangnya ashabul kahfi karena mereka sudah memperjuangkan kebenaran. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Sementara anjing yang bersama mereka, Bapak Ibu, itu menjulurkan tangan atau bahasa tangan rebahan didorong dibuahi menjago khawatir ada mohon maaf yang berusaha mengganggu majikannya. Lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum rukba. Sugari adok kala misal nanti cuba yang berjolong mengandingin namodomon ashabul kahfi namodomon, lawallaita minhum, pasti dia akan berpaling, pasti dia akan berlari ketakutan. Kenapa? Karena posisi mereka yang tidak logis, tidak biasa. Tarpodong sinong bahasa tanah ukur, baik sinong namodong nanti yang tanah hidup-hidup, berbuka, ya kira-kira. Apalagi pun kita hidup seperti ini. Dan ini bukan mengejek, dan ini bukan menghinakan, bukan. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi dengan mereka adalah campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Lawit tolak ta'alaihim. Seandainya kau melihat mereka langsung, lawallaita minhum, kau akan lari dalam keadaan takut. Kenapa? Karena melihat keadaan mereka yang tidak masuk akal. Mereka tidur pulas,
indah sodar, tapi ternyata matanya bergerak-gerak, matanya terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Biar nanti ketika mereka bangun, indah bol berbuka mataon, sama seperti orang yang sedang tidur hanya sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi yang mereka alami ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkolong tindakan di Tuhan na turun, hal-hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Masuk akal bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak bicara menjadi bisa bicara. Ulama-ulama dulu ketika membahas ayat fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia kan namanya jadi beda. Maka ada istilah bersilat lidah. Di dunia kita bisa menyampaikan 1000 alasan, bisa kita memutar balik fakta, menjadikan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mendoakan fal yauma, saat Indo nama mengecek di muka bumi tutup pada Tuhan. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup. Asal ditutup dapat buka karena jolok. Asal ditutup nama luar dan jolok mengecek. Asal ditutup on mana jolok dan membela dan sopadai sehingga pada di mata dijolok. Ditutup Allah. Ahad maksudnya menyaksikan saat ini. Fal yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ulama bertanya, bagaimana ini tangan bisa bicara? Soal dia maksudnya tangan bisa mengecek. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi. Saksi lagi berbicara. Bima kanu yaksibun, terhadap semua yang mereka kerjakan semasa hidup, mulai nama buka najor ucapan on, mulai nama bela najor ucapan on nasopade, kesaksian palsu, jujur matangan dan dokol. Anak tangan najor ibu tu ya dari saksiannya dari sampai orang dan benar ada salah. Apa kata para ulama? Bagaimana maksud tangan berbicara? Apa kata para ulama? Kalau dulu di dunia Allah mampu membuat mulut berbicara, maka jangan salah. Yang memiliki tangan, yang memiliki mulut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahnya bagi Allah menjadikan mulut bisa berbicara. Songonima momona bagi Tuhan menjadikan tangan juga bisa berbicara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ruhba. Berkedip-kedip matanya padahal mereka tidur nyenyak. Kok bisa? Asli bisa terjadi padahal biasa halak namodon tertutup doon. Momodo bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia ingin melakukan sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Indah masuk akal bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa, Maha kuasa. 920. Lagi-lagi nomor 1. Semua natal persi kurasa menggonyo. Oh ya. Betul, dah. Apakah maksud wa yuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal? Itu maksudnya matanya atau sebenarnya badannya? Nah, sampai udah lupa nanti pas sampai. Terima kasih. Tadi di awal saya sampaikan maksud mata itu ada yang mengatakan matanya terbuka terus, ada yang mengatakan matanya berkedap-kedip, menom terbuka, menom tertutup. Pendapat yang paling kuat memang matanya terbuka saja. Meskipun ada yang mengatakan sebagian ulama, kalau badan mereka diganti-ganti, kadang ada siamun, kadang ada kiri, kadang sisi on ditoru, kadang sisi on ditoru, biar berkona. Saya ulangi sekali lagi. Tidurnya Ashabul Kahfi itu pendapat yang paling kuat, tidurnya gini, tidak terletak. Ada?
Tidurnya Ashabul Kahfi tersongon perpodok Nabi Sunnah Rasulullah. Kon tutur yang pendokan adu bahasa itu. Menyuding. Menyuding. Tersongon payakan di jenazah di alam barzakh. Nate, sono do perpodok naik. Indah sonon. Pernah boleh telentang nate. Karena angkot telentang naron sementara ayat ini mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami ganti-ganti posisi mereka ke kiri dan ke kanan. Anggosok pada telentang berarti ibadahnya tukar. Coba mate. Sementara mengido bapak ibu, khususnya kau bapak, kau bejo promo pada tukar, ini bapak di setan. Oh bejo promo pada tukar. Oh kau ibu, kalau kita itu ada muda tukar, mau setan itu sini. Saya udah badok mau dilopang yang jadi memang mengido pada teh, meskipun banyak orang yang suka tidur tengkurap tukar, di dalam hadis itu adalah cara tidurnya setan. Jadi hindari apa-apa yang disukai oleh setan. Makanya Ashabul Kahfi tidurnya menyoding. Agar nanti lagi-lagi tidak kaku badannya, maka kadang-kadang Allah ganti. Kadang ini yang di bawah, sisi kiri, kadang sisi kanan. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kadang sisi kiri yang di bawah, kadang sisi kanan. Adapun matanya tadi asal muncul perbedaan. Karena memang indah disebutkan di ayatun. Apakah ditutup, dibuka, apakah dibuka terus? Tapi para ulama menjadikan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kalau tubuh ternyata juga diganti-ganti agar tidak kaku, sama seperti katup mata menurut sebagian ulama, menunggu dibuka, menunggu ditutup, menunggu ditutup, menunggu dibuka. Meskipun pendapat yang paling kuat tetap dibuka terus sampai mereka terbangun. Jadi yang disampaikan udah terlewat suatu penafsiranna, maksudnya wa nuqallibuhum dzatal yamin. Kadang mereka sisi kiri, di sisi kanan, ditukar Tuhan sisi kiri. Ulang kaku pamatangon, anggoon saja ditur lahir pak. Ramacit, ada efek fisik. Maka Allah ganti-ganti dia lagi-lagi sebagai bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah. Ini lupa tadi. Silakan. Apakah Ashabul Kahfi ini nanti masuk surga yang datang atau apakah anjing mereka itu akan masuk surga nanti mereka? Apakah Ashabul Kahfi akan masuk surga? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ashabul Kahfi ini diceritakan dalam Al-Quran cerminan orang soleh. Orang-orang mendapatkan apa yang didapatkan para nabi, tapi mereka tidak nabi. Mendapatkan karomah-karomah, kalau untuk para nabi dikatakan mukjizat-mukjizat, tapi mereka bukan para nabi. Maka dari perjuangan, dari pengorbanan, maka kalau bahasa kita umat Muhammad, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang demi ajaran agama Allah. Usia yang sudah belia, kesenangan ditinggalkan, keluarga ditinggalkan karena berbeda keyakinan. Kalau untuk ajaran kita umat Islam, mereka adalah orang yang beriman, orang yang soleh. Sementara orang yang beriman, orang yang soleh berarti adalah orang yang berjuang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum jazaa'un illa jannah, maka balasan yang pantas bagi mereka adalah surga. Kenapa? Karena mereka diceritakan dalam Al-Quran cerminan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mohon maaf, memang sebenarnya pantas disebut memang mereka adalah cerminan orang soleh. Orang soleh di dunia tentu mereka akan menjadi penduduk surga. Anjing hukum asalnya najis mughallazah. Najis mughallazah itu adalah anjing. Tapi memang ada satu anjing pengecualian, anjing Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam, menurut riwayat yang paling kuat, anjing Ashabul Kahfi itu termasuk penduduk surga. Sama seperti majikannya, karena memang dia saat itu, mohon maaf, melarikan diri. Yang pertama awalnya karena majikannya, tapi perjuangannya memperjuangkan menjaga majikannya itu sangat luar biasa.
Oh, saya dulu lupa menceritakan bagaimana anjingnya itu perjuangannya. Nah, pertama dia melacak ke kiri ke kanan sekian meter, baru para rombongan pemuda ini berjalan. Indah tolah ada melintasi satu tempat menuju gua sebelum dipastikan anjing itu apakah ada orang yang mengejar. Ketika mereka sudah aman di dalam, dia rela berjaga di depan pintu gua, khawatir nanti ada yang mengganggu sehingga majikan-majikannya ini tidak disakiti. Jadi mohon maaf, Bope binatang ternyata bisa dianggap mulia karena perbuatan sama seperti cicak. Cicak itu kan benda makhluk lemah. Cicak itu sangat kecil. Tapi kenapa kita dianjurkan membunuhnya apalagi malam Jumat? Ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama seperti semut. Apa yang bisa dilakukan semut? Tapi apa yang dia lakukan? Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar dibakar Namrud, mohon maaf. Jadi bukan pada ciptaannya yang jadi ukuran, tapi pada perbuatannya. Buktilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, adong najolo ada buru masuk suruh gara-gara menolong anjing. Itu udah jadi lihat deh. Ini anjing, mohon maaf, di satu lembah di padang pasir, bukan lembah, di satu tempat di padang pasir, yalhat. Bahasa yalhason, lidah naik menjulur baik-baik luas, dekat. Sementara air yang ada saat itu sangat terbatas, dibagi dua ya mak, di anjingon sebagian setelah minum di anjingon. Ini perempuan padahal pendosa besar, mohon maaf, penzina, profesinya berzina. Allah ampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga karena menolong seekor anjing. Menurut pendapat yang paling kuat, anjing Ashabul Kahfi adalah pengecualian dan dia termasuk telah masuk ke dalam surga. Allah a'lam bishawab. Mungkin kita sampai mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa dia bisa kita amalkan? Kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.